Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dipilih kembali untuk bisa melakukan ketaatan, ruku, sujud, dan juga dipilih kembali menjadi orang baik. Orang baik itu dalam bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka akan dimudahkan telinganya untuk mendengar pengajian, untuk belajar. Mata kita digunakan untuk belajar, kaki kita dilangkahkan untuk ngaji. Itu ciri dari orang baik. Jadi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada bi khairan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki, ditakdir menjadi orang baik, itu dimudahkan untuk belajar. Jadi belajar saja, ketika kita ini dimudahkan, itu sudah menjadi cirinya orang baik. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin lompat dulu pada surat Al-Isra karena ini momentum Rajaban. Sebentar lagi masuk 27 Rajab, momentum yang sangat bersejarah, di mana baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momentum satu-satunya manusia, bahkan satu-satunya makhluk. Belum ada satu makhluk pun termasuk malaikat yang diperkenankan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Kanjeng Nabi. Makanya ada seorang ulama dalam kitabnya namanya Kanzun Najah wa Surur. Ini seorang ulama yang biasa ngajar di Masjidil Haram. Itu ngarang kitab namanya Kanzun Najah wa Surur. Beliau punya pendapat, ini pendapat beliau, bisa salah bisa benar, artinya pendapat. Beliau mengatakan bahwasanya malam 27 Rajab, malam di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu malam yang spesial. Makanya kita diingatkan, mumpung ini belum kelewat, isilah malam-malam itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah. Karena malam itu spesial. Bahkan menurut beliau itu lebih spesial, lebih utama dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu kan nasnya jelas, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu keutamaannya lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Kalau ini nasnya jelas, sehingga
tidak perlu dipertanyakan. Tapi ini hanya pendapat saja, bisa benar bisa salah. Karena tadi malam tanggal 27 Rajab itu satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang pernah dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengawali peristiwa ini dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kalau kita kaji ayat ini, itu hampir tiap kata, tiap kalimatnya itu diksinya luar biasa, sangat presisi dan merupakan sandi-sandi. Kalau kita ini bisa memahami setiap sandi-sandi itu akan bisa menguak rahasia apa yang menjadi pelajaran Allah untuk kita. Satu misal, Allah mengawali dengan kalimat subhana, maha suci, alladzi zat. Jadi Allah sendiri itu memuji Allah ketika mau menyampaikan informasi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa ini seolah-olah Allah mengatakan ini kepentinganku, bukan kepentingan hamba, bukan kepentingan Muhammad, bukan kepentingan siapa-siapa, tapi ini kepentinganku. Subhanalladzi asra bi'abdi, yang memperjalankan hambanya. Jadi sekali lagi, peristiwa spektakuler ini adalah kepentingannya Allah. Allah lah yang memperjalankan. Jadi kalau sudah Allah yang memperjalankan, meskipun itu di luar logika kemampuan berpikir kita, itu mudah saja terjadi. Ini makna daripada subhanalladzi, maha suci zat. Allah memuji dirinya sendiri. Dan ini bagian dari contoh dari kalimat yang sering kita ucapkan, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalau kita terjemahkan segala puji bagi Allah. Segala puji itu kan artinya pujian itu banyak. Makanya seperti Al-Imam Al-Ghazali menerangkan makna segala puji itu, pujian yang sering kita dengar itu ada 4. Satu namanya hamdu qadim li qadimin, pujian Allah terhadap Allah sendiri. Jadi Allah memuji Allah. Contohnya apa? Ya seperti kalimat itu, subhanalladzi. Allah memuji dirinya sendiri. Ada pujian yang kedua, hamdu qadim li hadisin, pujian Allah terhadap makhluk. Kadang Allah memuji Rasulullah, Allah memuji nabi-nabi, Allah memuji makhluk. Itu namanya pujian Allah terhadap hamba makhluk. Ada pujian yang ketiga namanya hamdu hadis liqadimin, pujiannya makhluk terhadap Allah. Kita sering memuji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Itu memuji. Kita memuji zat yang Rahman, memuji zat yang Rahim, memuji zat yang memiliki semuanya. Ini namanya dalam bahasa Al-Imam Al-Ghazali hamdu hadis liqadim. Ada pujian yang keempat namanya hamdu hadis li hadisin, pujian makhluk terhadap makhluk yang lain. Kita sering memuji anak kita, memuji pasangan hidup kita, memuji orang lain yang berprestasi. Itu namanya hamdu hadis li hadisin. Tapi semua pujian yang 4 itu hakikatnya adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi janjane namun sewu menawi pas kula panjenengan ikut dipuji, ampun kemudian merasa memiliki, ya saya ini pantas dipuji, saya ini pantas untuk dipuji. Itu bahaya.
dalam konteks akidah itu sangat bahaya. Kita tiap hari mengucapkan alhamdulillah, kok ketika dipuji merasa bahwa iya saya pantas dipuji, itu sangat-sangat bahaya. Maka ketika kita dipuji oleh orang siapapun, jangan diem, tapi harus mengembalikan pujian itu kepada zat yang memiliki pujian, yaitu Allah. Makanya ketika dipuji kita langsung mengucapkan alhamdulillah. Sejatinya yang patut dipuji itu hanya Allah, karena Allah lah zat yang memang pantas dan berhak untuk dipuji. Ini contoh daripada pujian Allah terhadap Allah sendiri. Allah mengatakan subhanalladzi maha suci zat. Nah, sekali lagi bahwa peristiwa spektakuler yang di luar logika kemanusiaan kita itu karena memang ini adalah kehendaknya Allah. Maka di dalam memahami kalimat subhana maha suci Allah itu dalam kajian kesejarahan misalnya, itu difahamkan oleh para ulama, termasuk misalnya di dalam kitab Al-Barzanji, kitab Maulid, kitab sejarah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Barzanji di dalam kitabnya yang sering kita baca ketika Maulidan. Itu beliau menjelaskan makna subhanalladzi, zat yang memperjalankan ini. Kata beliau, "Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah." Jadi makna spektakulernya perjalanan Isra dan Mi'raj itu, kata beliau, summa usriya, kemudian kanjeng Nabi itu diisrokan, diperjalankan, biruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya. Jadi bukan hanya roh saja. Kalau roh saja nggak spesial lagi. Kalau roh saja itu nggak subhanalladzi lagi. Karena mungkin setiap orang bisa, misal dengan mimpinya seolah-olah dia dimi'rajkan, diisrokan, diperjalankan muter-muter keliling dunia, bisa saja. Dan itu sudah nggak spesial lagi. Makanya beliau Al-Barzanji menjelaskan spektakulernya Allah di dalam memperjalankan hambanya itu biruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya. Bahkan yaqozotan, perjalanan Isra Mi'raj itu yaqozotan, terjaga. Dalam keadaan beliau itu bukan tidur, bukan dalam keadaan tidur, bukan mimpi, tapi yaqozotan, betul-betul terjaga kanjeng Nabi. Diperjalankan dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa. Zaman itu kan zaman yang nggak ada transportasi kecuali onta, kecuali kuda. Belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, mobil Alphard pun belum ada. Jadi nyaris hanya jalan kaki atau naik onta atau naik kuda. Dan pasti membutuhkan waktu yang berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Kok ini ada orang mengaku bahwa perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya sebentar saja, bahkan sebagian malam saja. Ini kan nggak masuk akal. Makanya kemudian beliau mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu diisrokan dengan ruh jasadnya, bahkan dalam keadaan tidur, karena memang bukan menjadi kepentingannya Nabi Muhammad, bukan kehendaknya Nabi Muhammad, tapi subhanalladzi asra bi 'abdi, Allah yang menghendaki, Allah yang memperjalankan. Jadi kalau Allah yang sudah menghendaki memperjalankan beliau, rasanya apapun jadi mudah dan pasti akan bisa.
Nah, ini dalam aspek kesejarahan